atom helium. Atom helium itu hanya terdiri dari dua elektron ya, jadi hanya ada elektron 1, elektron 2. Jadi repulsi antar elektron itu hanya tergantung dari ini, posisi elektron 1 dan elektron 2 ya, jadi tergantung dari R1 dan R2 bersamaan. Kemudian intinya itu memiliki Z sama dengan 2 ya, artinya dia punya 2 proton, dia juga punya 2 neutron ya. Jadi muatan intinya itu adalah plus 2e. Nah, kemudian operator Hamiltoniannya, kalau misalnya kita abaikan energi kinetik dari inti ya, berarti kan operator Hamiltoniannya itu adalah, pertama adalah energi kinetik dari elektron 1, gitu ya, ditambah dengan energi potensial akibat interaksi antara inti dengan elektron 1, kemudian ditambah dengan energi kinetik dari elektron 2, ditambah dengan energi potensial yang timbul akibat interaksi antara inti dengan elektron 2. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah energi potensial yang timbul akibat interaksi antara elektron pertama dan elektron kedua, atau yang disebut dengan faktor ini ya, repulsi antar elektron. Dan karena ini merupakan fungsi dari posisi elektron 1 dan 2 sekaligus, maka maka persamaan Schrödinger itu lagi-lagi tidak bisa kita selesaikan secara eksak ya, karena pemisahan variabel sudah tidak lagi memungkinkan. Seandainya faktor ini kita abaikan, kalau misalnya faktor ini kita abaikan ya, maka kita akan dapat ini sebenarnya adalah operator Hamiltonian dari elektron 1 saja. Jadi ini tidak lain adalah minus coret kuadrat ya, 2 kali mu untuk elektron 1 ya, sebenarnya sama aja sih, elektron 1 dan elektron 2 masanya sama aja. Terus kita punya apa ini? Ini ya, operator Laplacian ya, turunan terhadap semua koordinat Kartesian dan bola juga. Kemudian ini energi potensial tidak lain adalah Z dikalikan dengan E kuadrat ya, dibagi dengan R antara inti dengan, langsung aja ya, elektron pertama ya, elektron pertama. Nah, jadi ini sebenarnya adalah operator Hamiltonian dari elektron pertama. Kemudian ini adalah operator Hamiltonian dari elektron kedua. Nah, kalau misalkan faktor repulsi antar elektron ini bisa kita abaikan, seandainya bisa kita pura-pura nggak ngeliat ini ya, ini kita abaikan, pura-pura kita abaikan, maka operator Hamiltonian itu hanya merupakan penjumlahan dari 2 operator Hamiltonian satu elektron yang terpisah. Elektron 1 sendiri, elektron 2 tersendiri. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lakukan, maka fungsi gelombang itu juga bisa kita pecah. Bisa kita pisahkan variabelnya. Jadi fungsi gelombang itu hanya merupakan kombinasi dari fungsi gelombang satu elektron milik elektron pertama dikalikan dengan, jadi ini tergantung dari R1, θ1, Pi1 ya. Kemudian dikalikan dengan fungsi gelombang untuk elektron kedua yang bergantung pada posisi R2, posisi elektron 2 ya, Pi2. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan faktor ini tidak ada, kita hanya mendapatkan operator Hamiltonian itu merupakan penjumlahan dari operator Hamiltonian individu untuk satu elektron. Kemudian fungsi gelombangnya itu juga bisa kita pisah ya. Jadi ini hanya memuat variabel dari elektron pertama, ini hanya memuat variabel dari elektron kedua. Nah, pada saat ground state, oh ya, sebelum itu, fungsi gelombang satu elektron ini tidak lain sama dengan fungsi gelombang satu elektron pada atom hidrogen. Jadi tidak ada yang khusus ya. Jadi ini sama dengan fungsi gelombang atom hidrogen yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita bisa jadi masing-masing dari psi ini punya 3 bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum n, l, dan m. Ini juga n, l, dan n. Kalau misalnya kita mengabaikan spin sekarang, kita hanya fokus di orbital ini dulu ya, karena orbital adalah fungsi gelombang satu elektron. Nah, pada saat ground state itu berarti elektron pertama itu mengambil fungsi gelombang dengan energi terendah. Dan itu tidak lain adalah psi 1s. Jadi elektron pertama itu mengambil keadaan ya 1s. Karena sekarang ini adalah fungsi gelombang satu elektron yang persis sama dengan fungsi gelombang dari atom hidrogen. Nah, kemudian elektron kedua itu juga mengambil posisi ya, keadaan yaitu 1s, karena itu energi terendahnya. Jadi
fungsi gelombang ground state dari atom helium itu bisa kita dekati ya, bisa kita dekati dengan psi1s dan dikalikan dengan psi1s. Nah, ini biasanya disingkat dengan 1s, elektron 1 di 1s, elektron kedua itu di 1s, dan juga disingkat juga dengan 1s2. Nah, jadi ini apa yang sering Anda lihat di SMA ya. Tapi apakah ini eksak? Enggak. Lihat asal-usulnya ya. Asal-usulnya itu dari kita pemisahan variabel. Karena kita bisa misalnya variabel elektron 1 dan elektron 2, kita bisa menulis seperti ini. Dan karena terpisah sendiri ya, kita bisa menggunakan pendekatan atom hidrogen, kemudian kita bisa tulis sendiri-sendiri. Dan ini pun, pemisahan ini pun hanya bisa terjadi kalau kita mengabaikan faktor V12 ini. Nah, kalau menggunakan pemisahan seperti ini, maka nanti kalau kita mencoba menyelesaikannya ya, menyelesaikan persamaan Schrödinger-nya, itu kita akan dapat E itu sama dengan E1 plus E2. Jadi energi total atom helium itu simple ya, hanya merupakan penjumlahan dari elektron pertama dan penjumlahan energi dari elektron kedua. Gitu. Nah, pada saat ground state, berarti energi elektron pertama itu adalah energi elektron pada saat dia 1s. Energi elektron kedua adalah energi pada saat dia dalam keadaan 1s. Itu adalah ground state. Nah, kondisi ground state ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan energi dari atom hidrogen itu adalah Z kuadrat dibagi dengan N kuadrat ya. Dikalikan dengan berapa kemarin? 13 minus 13,6 elektron volt. Ini ya. Nah, karena ground state berarti kan N-nya 1. Kemudian karena dia helium, Z-nya kan 2. Berarti ini 4 kali minus 13,6. Berarti 54,4 ya. 54,4 ya. Jadi elektron pertama dalam keadaan ground state itu energinya adalah 54,4 elektron volt. Kemudian elektron kedua karena sama persis ya, sama-sama di 1s itu juga 54,4, sehingga totalnya ya, energi total untuk atom helium dalam keadaan ground state itu adalah 108,8 elektron volt. Nah, ini adalah energi ground state atom helium yang kita hitung dengan menggunakan pendekatan. Apa itu pendekatannya? Pendekatannya kita mengabaikan interaksi repulsi antar elektron. Jadi dengan cara kita mengabaikan ini, operator Hamilton itu bisa merupakan hanya penjumlahan, fungsi gelombangnya bisa dipecah menjadi 2, kemudian energi ground state-nya itu hanya merupakan penjumlahan dari E1 dan E2. Kemudian kita dapat nilainya 108,8 elektron volt. Ini adalah prediksi dari kalau kita mengabaikan ini, V. Jadi dengan cara kita mengabaikan ini ya, tapi energi ground state, helium ya, menurut eksperimen, hasil pengukuran eksperimen, itu adalah minus 79,0 elektron volt. Jadi minus 79,0 elektron volt, bandingkan dengan, ini harusnya minus ya, minus. Bandingkan dengan ini ya, minus 108,8 elektron volt dari hasil mengabaikan P12. Jadi selisihnya sangat jauh sekali, sekitar 30%, keliruan, ke 20% ya, mungkin 20-30%. Nah, error sebesar 20-30% itu jelas sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Dengan kata lain, berarti V12 ini tidak boleh diabaikan sebenarnya. Karena ketika kita mengabaikan V12 ini, errornya tuh besar sekali. Nah, jadi dengan kata lain berarti kita tidak lagi bisa menggunakan pendekatan untuk mengabaikan ini. Sehingga fungsi gelombang helium yang didekati dengan perkalian dari fungsi gelombang atom hidrogen ya untuk elektron pertama dan elektron kedua ini tidak lebih dari sekedar pendekatan. Sebenarnya tidak bisa mencerminkan ini. Tidak bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat hasil yang kita peroleh itu sangat-sangat berbeda. Jadi dengan metode variasi ya, jadi salah satu metode variasi yang kita gunakan untuk peroleh ya pendekatan fungsi gelombang atom helium yang sebenarnya itu adalah kita menggunakan yang sama seperti tadi ya. Jadi kita membuat pendekatan bahwa psi itu sama dengan hasil perkalian antara orbital elektron ya, 1s untuk ground state-nya untuk elektron 1 dengan psi1s untuk elektron kedua. Di bab sebelumnya itu psi1s itu kan persamaannya adalah 1 per akar pi ya. Z per A pangkat 3/2 ya.
terus eksponensial dari minus Z R dibagi dengan A. Dengan A ini adalah radius bor ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini langsung ya, itu hanya pendekatan. Itu hanya pendekatan. Nah, metode variasi itu berusaha untuk membawa pendekatan ini ya, itu ke ranah yang lebih baik ya, dengan cara menggunakan parameter. Jadi pertama kita lihat Z. Z ini adalah muatan inti ya. Jadi bagaimana elektron itu memandang inti. Inti itu punya muatan berapa. Jadi kalau helium kan Z itu sama dengan 2 ya. Karena elektron itu melihat inti itu ada 2 proton, sehingga muatan inti itu adalah 2 kali dari muatan proton. Jadi Z itu sama dengan 2. Nah, yang dilakukan dalam metode variasi ini salah satunya itu adalah mengganti Z ini dengan sebuah parameter ya, katakanlah zeta gitu ya, latinnya Z ya, latinnya Z itu dengan parameter yang disebut dengan zeta. Dan zeta ini nilainya itu tidak harus bilangan bulat, karena kalau Z ini kan bilangan bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, zeta ini itu adalah bilangan yang bisa berupa pecahan. Nah, jadi dengan mengganti ini sebagai zeta, jadi psi 1s ini katanya ini psi aksen ya, psi aksen, jadi menggunakan zeta ya, psi aksen. Nah, kita menggunakan fungsi variasi percobaan ini sebagai langkah awal ya, langkah awal. Nah, kemudian kita memasukkan fungsi gelombang ini ya, fungsi gelombang ini ke integral variasi ya, dan mengintegralkan terhadap semua elemen ruang, kemudian dengan normalisasinya ya. Dan ini akan nilainya sama dengan W ya. Nah, yang dilakukan itu adalah kita berusaha mencari nilai zeta yang meminimalkan nilai W ini. Karena nilai W yang rendah itu akan dekat dengan dengan energi yang sebenarnya. Dan kita juga kebetulan tahu ya, energi ground state dari atom helium secara eksperimen itu adalah minus 79,0 elektron volt. Nah, dengan metode variasi ini kita berusaha untuk mencari zeta yang meminimalkan nilai W, yang berarti dia akan membawa energi ini ya, fungsi gelombang yang memberikan energi dari integral variasi ini itu yang dekat dengan energi ground state dari atom helium sebenarnya. Nah, dari analisis ini ya, analisis kalkulus dari ini, kita mendapatkan bahwa zeta itu nilainya adalah sebesar 1,6875. Ini adalah nilai zeta yang meminimalkan hasil dari integral variasi ini. Nah, terus hasil integral variasinya berapa? Hasil integral variasinya kalau kita menggunakan nilai ini ya, 1,675 ini, itu adalah minus 77,5 elektron volt. Jauh lebih baik dibandingkan waktu kita menggunakan pendekatan dengan cara mengabaikan ini. Dengan cara kita mengabaikan ini, kita mendapatkan solusi yang sederhana, tapi errornya itu 30%. Sementara di sini itu errornya itu sebesar berapa nih? 1,5 ya, 1,5 elektron volt. Jadi ini sudah pendekatan yang luar biasa baik ya. Dari yang semula 30% itu menjadi hanya selisih sekitar 1,5 elektron volt. Hanya dengan menggunakan fungsi gelombang atom hidrogen yang nilai Z-nya itu kita parameterkan. Kita buat sebagai parameter. Jadi nilai bisa berubah. Dan dengan menggunakan Z 1,6875 ini, kita mendapatkan energi ground state-nya sebesar minus 77,5 elektron volt. Nah, ini juga memiliki arti penting. Kenapa sekarang nilai parameter Z yang seharusnya nilai 2, itu ternyata ditemukan harusnya bernilai 1,6875. Yang berarti bahwa elektron itu memandang inti ya, memandang inti itu sedikit lebih kecil positifnya dibandingkan yang seharusnya. Jadi elektron itu yang harusnya melihat inti sebesar 2, ternyata tidak sampai 2, hanya sekitar 1,68, artinya ada penurunan ya, penurunan. Dan itu terjadi sebenarnya karena ini, ada 2 elektron ini. Jadi pada saat elektron 2 melihat inti, bisa saja pada saat itu ya secara rata-rata elektron 1 itu menghalangi. Jadi ketika elektron 2 melihat inti, elektron 2 itu melihat elektron 1. Jadi istilahnya terhalang oleh elektron 1. Jadi awan elektron 1 membuat elektron 2 itu melihat inti itu seolah-olah lebih sedikit positifnya, karena elektron kan negatif. Jadi awan elektron 1 yang menyelimuti inti
itu menyebabkan Z-nya itu nggak elektron itu memandang inti itu nggak sampai +2, hanya sekitar 1,68. Demikian juga pada saat elektron 1 melihat inti. Pada saat elektron 1 melihat inti, elektron 2 itu menyelimuti inti ya, sehingga lagi-lagi elektron 1 itu melihat inti itu sedikit lebih kecil positifnya dibandingkan yang seharusnya. Nah, ini adalah yang disebut efek shielding. Nah, efek shielding ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma selisih 0,4 ya. Ini terjadi karena efek shielding ini karena dua elektron ini berada pada orbital yang sama. Artinya dia berada pada daerah yang sama. Jadi efek shieldingnya tuh nggak terlalu kuat. Kalau misalkan ada elektron yang di luar ya, misalkan di kulit 2 atau kulit 3, itu efek shielding akibat elektron yang di dalam itu akan terasa lebih kuat. Kita akan melihatnya di dalam kasus atom lithium ya. Tapi untuk kasus seperti ini, karena dua elektron sama-sama di dalam orbital yang sama, di daerah yang sama, efek shielding itu sebenarnya nggak terlalu kuat. Tapi meskipun demikian ya, kita dengan memasukkan efek shielding, kita bisa mendapatkan nilai energi ya, ground state yang dekat dengan eksperimen. Dan sekarang ya ini mungkin waktu secara historis yang pertama ya. Tapi saat ini dengan menggunakan fungsi gelombang variasi yang lebih kompleks, sebenarnya kita sudah bisa mereproduksi nilai nilai eksperimen ini hampir eksak ya. Itu yang kita lakukan dengan metode variasi. Belum dengan metode pendekatan lain yang lebih baik lagi akurasinya.